Kita masuk ke soal nomor 71 ya. Dari tadi kita membahas tentang kebijakan moneter ya. Bagaimana jumlah uang beredar itu ditingkatkan ketika inflasinya sedang rendah atau ketika terjadi deflasi itu perlu dilakukan lewat kebijakan moneter. Lalu kita juga udah bicara bagaimana jumlah uang beredar itu diturunkan ketika inflasi misalnya terlalu tinggi sehingga inflasi itu perlu ditekan. Nah, tetapi siapa sih yang membuat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di negara Indonesia? Nah, di sini sudah ada jawabannya. Kebijakan fiskal di Indonesia itu yang berotoritas itu adalah Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter yang dari tadi kita omongin itu yang berotoritas adalah Bank Indonesia. Nah, kalau kalian baca buku Menkyu Amerika Serikat ya, itu kan bukunya Amerika Serikat. Jadi dia akan sebut bank sentral itu the Fed. Nah, setiap negara punya nama bank sentral beda-beda ya. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini yang nantinya punya kewenangan untuk kebijakan moneter ya. Untuk kebijakan moneter tadi apa? Untuk mengatur jumlah uang beredar ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, ya. Nah, siapa yang memimpin Bank Indonesia? Yang memimpin Bank Indonesia adalah Gubernur Bank Indonesia yang eh, yang pencalonannya ditunjuk oleh presiden ya. Lalu dipilih oleh DPR ya. Kalau ada banyak calonnya, maka yang terpilih adalah yang mendapatkan majority, suara mayoritas 50% plus 1, yang dia akan menjabat sebagai gubernur BI selama 5 tahun ya. Dan ada fit and proper test juga di DPR, ada komisi yang untuk bertanggung jawab untuk mengadakan fit and proper test ya dengan gubernur Bank Indonesia ini yang akan terpilih. Oke. Nah, apakah Bank Indonesia bisa diberhentikan? Bisa saja ya. Bank Indonesia bisa saja diberhentikan, tapi saya tidak akan bahas mekanismenya bagaimana. Oke. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara bank. Oh ya, kalian mungkin banyak yang dulu mungkin nggak tahu ya apa bedanya Bank Indonesia dengan bank-bank lain. Tapi kalau sekarang udah tahu dong bedanya ya. Kalau Bank Indonesia itu bank sentral, beda sama bank lain ya. Kita nggak bisa nabung di Bank Indonesia kan nggak mungkin ya. Oke. Nah, tetapi apa yang membedakan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan? Ya itu terletak dari otoritasnya. Kalau Kementerian Keuangan, dia otoritasnya mainnya di ranah fiskal, bukan di ranah moneter. Nah, kalau ranah fiskal itu apa? Ranah fiskal itu adalah berkaitan dengan penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran negara. Yang paling vital itu kalau pemasukan itu pajak, tax, sedangkan pengeluaran itu G, pengeluaran pemerintah, government expenditure. Nah, tetapi dia juga Kementerian Keuangan juga punya tanggung jawab lain ya yang berkaitan dengan keuangan negara. Maka itulah sebabnya kenapa Menteri Keuangan ini bisa disebut sebagai bendahara negara ya. Eh, bu- Memang di Indonesia agak beda struktur kementeriannya selama ini ya dibandingkan dengan Amerika Serikat ya. Kalau di Amerika Serikat memang tidak ada menteri koordinator ya. Setahu saya hanya di negara Indonesia ada menteri koordinator ya. Itu pun saja di Indonesia sudah dibatasi ya jumlah kementerian maksimal 34 di Undang-Undang Dasar ya. Eh, Memang Kementerian Keuangan itu dikoordinasikan di bawah kementerian, kalau sekarang namanya Kementerian Bidang Perekonomian. Kalau dulu zaman Orde Baru sempat ada Menko Equin ya, ekonomi, keuangan, dan industri. Tapi kalau sekarang perekonomian. Nah, memang Kementerian Keuangan di bawah perekonomian. Ya, memang mereka berkoordinasi. Tapi bukan berarti Kementerian Perekonomian itu punya kewenangannya Kementerian Keuangan ya. Tetap ya ranah-ranah Kementerian Keuangan tidak bisa diambil alih sama Kementerian Perekonomian. Meskipun Kementerian Perekonomian itu mengkoordinasi yang dikerjakan Kementerian Keuangan, dan bisa saja kekosongan jabatan Kementerian Keuangan itu untuk sementara waktu Menteri Keuangannya kalau lagi kosong bisa pelaksana tugasnya biasanya ya umumnya itu dari Menko Perekonomian. Ya jadi kalau Menteri Keuangannya mundur atau ya pokoknya ya mengundurkan diri, pokoknya lagi kosong jabatannya itu bisa PLT-nya dari Menko Perekonomian. Umumnya seperti itu ya. Pelaksana tugas menteri kan biasanya dari sesama menteri juga. Nah, eh, dan Menteri Keuangan tidak lebih rendah dari Menteri Perekonomian, meskipun dia ada di bawah koordinasi Menteri Perekonomian, ya. Nah, dan Menteri Keuangan juga tetap punya jabatan yang penting ya. Maksudnya Kementerian Keuangan punya jabatan yang penting, anggarannya juga besar, tidak kalah penting dari Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga tiga menteri yang disebut dalam UUD dia akan menggantikan presiden dan wakil kalau keduanya mundur atau ya tidak menjabat secara bersamaan, yaitu Mendagri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri,
dan Menteri Pertahanan ya. Memang ini kementerian yang dianggap paling vital, tetapi bukan berarti keuangan itu nggak penting ya. Tetap penting jabatan ini. Makanya disarankan ini jabatan diisi oleh jabatan profesional, bisa akademisi atau yang berpengalaman ya. Kalau bisa jangan dari partai politik kalau di Indonesia. Kalau di Amerika dari partai politik ya. Nah, tetapi pernahkah kalian terpikir mengapa kewenangannya dibedain gitu ya? Kenapa kewenangan fiskal itu di Kementerian Keuangan dan kewenangan kebijakan moneter itu di Bank Indonesia? Nah, ini ada kaitannya dengan politik sebenarnya ya. Misalnya ketika kita tahu ada kecenderungan seorang presiden ya ketika dia mencalonkan diri lagi sebagai presiden atau disebut dengan petahana ya. Dia ingin maju lagi untuk menjabat di periode kedua. Kita tahu ada yang namanya political economy ya di situ ya. Dia akan memiliki uh, semacam ini ya, dia itu akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan. Caranya gimana? Ya dengan kekuasaan yang dia punya ya dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang populis supaya elektabilitasnya aman dan bisa terpilih kembali. Meskipun sebenarnya petahana punya modal yang besar karena dia sudah punya kinerja, sedangkan calon yang lawannya kemungkinan besar dari oposisi atau dari orang yang belum berpengalaman di pemerintahan atau berpengalamannya bukan sebagai presiden yang menjabat, maka ya sebenarnya petahana sudah punya modal, tapi nggak cukup. Kadang-kadang bisa nggak aman tuh kalau kinerja nggak memuaskan ya bisa saja kan tidak dipilih kembali. Misalnya kalau di Indonesia ya satu-satunya petahana yang kalah itu ya pemilu presiden pertama ya secara langsung oleh rakyat yaitu Megawati ya lawan SBY. Tapi selanjutnya petahana selalu menang ya, SBY ke Jokowi menang. Kita nggak tahu setelah ini petahana saya rasa kemungkinan akan menang. Jadi bisa dibilang jabatan presiden bukan 5 tahun gitu ya, 10 tahun kecuali UUD-nya sudah diamandemen gitu ya. Nah, tetapi kenapa harus dipisah antara kebijakan fiskal moneter ya karena kepentingan politik itu. Ya, kalau seandainya kebijakan moneter itu di bawah Kementerian Keuangan, nah kita tahu Kementerian Keuangan itu dipilih oleh presiden, ya. Sehingga bisa saja kan presiden itu menginstruksikan Kementerian Keuangan membuat kebijakan yang populis. Dia menekan eh, apa namanya Kementerian Keuangan untuk bikin kebijakan populis. Apalagi kalau berkaitan sama moneter, bisa jadi dia kasih BLT ya sebanyak-banyaknya supaya dipilih lagi. Padahal nantinya habis dia kepilih baru deh kerasa tuh efeknya. Bagi-bagi uang, inflasi deh atau apa gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa dipisah kewenangannya ya. Karena presiden nggak bisa menekan bank, karena Bank Indonesia dia lembaga yang independen ya. Dia tidak bisa ditekan oleh presiden dan ini akan dipelajari lebih detail di mata kuliah ekonomi moneter ya terkait kewenangan bank sentral dan bagaimana apakah dia bisa diintervensi oleh pemerintah pusat. Nah, saya akan jelaskan sampai sini saja. Nah, tetapi teman-teman banyak juga yang tertipu, maksudnya menjawab OJK ya. Saya perlu kasih tahu bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dia bukanlah eh, badan yang berotoritas dalam kebijakan fiskal dan moneter ya. Tetapi OJK dia punya peran untuk mengawasi ya kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor non perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi dia sifatnya pengawasan ya. Bahkan ini ada isu sempat mau dibubarkan ya. Saya nggak akan bahas lebih detail, tapi yang penting OJK itu bukan badan yang berotoritas di kebijakan fiskal dan moneter. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih.